tetap berjuang untuk membela kebenaran, menghancurkan kebatilan. Astagfirullahaladzim. Jangan gila kamu ya. Siapa yang bangun? Kakek, tadi ada kakek gini. Jadi tadi isi persoalan Mbak Yu. Iya, Nek. Jadi macam mana Pak? Nanti boleh saya kasih. Tadi kan yang terakhir Mbak Ilo tanya Ya. soal mendoakan Mbak Iya, Yu. iya. Dijawab Nenek karena dia bersuamikan ular lah, itu alasannya. Iya. Lagian pun menurut saya juga Mbak Ilo, pemahaman saya, ular itu dalam Al-Quran Mbak Ilo halal untuk dibunuh. Setuju kalau kita Iya kan, Nek? sama dengan kita. Makanya saya bertanda tanya gini, Nek. Tanda tanya saya gini. Ular, dia menikahin ular. Di mulutnya berkata, ular itu kadang bisa berubah menjadi kiai. Bagaimana sesuatu yang dibunuh, yang dianggap halal untuk dibunuh di Quran, dikatakan bisa berubah menjadi kiai? Itu yang saya tanya. Karena dia kan jauh di Jawa. Kalau beda di sini udah banyak begitu. Iya, orang nggak suka dengan itu. Ular tidak mempunyai suara dan kaki pun nggak ada, tangan nggak ada. Untuk apa? Itu pesugihan mungkin diambil di gunung kidul itu. Karena kesulitan mungkin ataupun dengarnya. Dia ini banyak bergaul sama orang, jadi dia dari situ dia punya cerita-cerita itu ini gaib-gaib. Semalam kan soal jawab dia dengan wartawan. Iya. Jadi kalau ada yang kejadian kau tahu pesawat jatuh, ya memang sering datang pesawat ke orang itu. Oh iya. Nggak bisa dia cakap waktu hidupnya ya. Nah, Lanjut, Bella. tanyalah Robi. Kami nonton dua orang yang soal jawab tadi. Silakan Bella, ada yang ditanya lain? Jadi yang lain aja lah ceritanya, Iya. kalau mengapa kita Iya. Dan satu, ini saya paling tidak suka orang datang ke rumah saya, karena nanti pertanyaannya enggak. Saya nggak suka. Saya udah capek nuntut ilmu bukan dengan ilmu gaib ya, tapi saya untuk agama bukan. Kalau manusia itu masih ada kakinya 5, itu manusia sempurna. Tapi kalau kakinya 4 itu udah ular. Jari-jarinya, Nek? Iyalah, Oh, itu orang jari-jarinya. kakinya pun nampak kaki ayam kok. Kaki pun udah besar sebesar gitu. Sebesar anak ini pintu itu kok. Itu kan bukan alam dia, alam kerajaan. Ada benarnya juga ya, mungkin yang disebutkan nenek tadi nih, nenek dia tadi nih ya. Jadi Mbak Ilo kayak mana, menerima nggak kata-kata Nenek? Ibaratnya kalau mendoakan untuk Mbak Yu, Nenek sendiri menolak. Dengan alasan itu, Iya. Mbak Ilo terima nggak? Itu sih menurut saya ada benarnya begitu. Ya. Selanjutnya Mbak Ilo ada yang mau ditanya lagi sama Nenek? Ya, mungkin saya rasa sudah cukup ya penjelasan dari nenek itu, dan karena di sini saya ingin tahu bukti bahwasanya apa sebab nenek dia ini tidak mau mendoakan gitu. Nah, Mbak Ilo nggak pengen tanya di mana keberadaan Mbak Yu? oh. Nah, begini Nek, boleh saya tanya sedikit Nek? Boleh. Ya, kira-kira keberadaan Bayu gini, Bayu itu Nek, kira-kira gimana itu Nek? Ataupun kondisinya Nek? Bisa Nenek jelaskan sedikit? Dia itu mana ada di dalam gua, di dalam apa enggak? Rumahnya aja kecil. Dia berbaring di kecil dan gelap lagi, gelap. Seperti tawanan gitu. Aku nggak bohong lah. Ambil Quran ini saya ada kembali. Apa yang bohong? Aku tuh tetap pakai kain dia, tapi bajunya blus. Seperti ditawan gitu, disandra gitu. Enggak lah, Jadi- ceknya ini kamar kecil. Iya. Dia tidak ada kawan sendiri di situ. Berbaring. Macam berpikir gitu. Nah itu nggak ada yang bisa menolong gitu Nek? Ataupun Saya lihat nggak ada orang. nggak ada orang, ataupun orang yang memiliki kesaktian untuk membebaskan gitu Nek? Enggak ada, enggak ada. Nggak ada gitu Enggak. ya? Nggak ada yang saya lihat, saya nggak mau bohong-bohong. Nggak ada pun. Nolong dia pun, biarpun dapat saya 1 triliun. Bagi saya nggak suka. Nggak. Karena perbuatan itu tadi Nek. Iyalah, bapak mau disiksa dia dikubur nanti. Hah? Mempertanggungjawabkan
dia nikah, bapak tolong. Sedangkan tahu bapak ular itu kan nggak punya kaki, nggak punya tangan. Dari mana dia nikahnya? Bicara pun tidak bisa, namanya ular loh. Katanya menjelma jadi jin. Sedangkan jin tidak berkawan sama ular. Ya Allah, susah sekali lah agama itu yang buat. Terus aku bilang, ular itu wajib kita bunuh. Karena kalau kita nggak bunuh, masuk di rumah kita yang dibunuhnya. Iya betul ya. Jadi ngapain? Kalau orang ular sudah masuk ke rumah kita, orang banyak bilang ada niat. Niat apa? Waktu anak saya mau nikah, ular itu merah kayak ular kayak emas, masuk di dalam itu. Nggak dapat, masih saya bunuh. Saya siram sama kapurit, terus saya siram lagi dengan air panas, nggak keluar dia. Buktinya nggak ada apa-apa sama kami. Nggak dapat, dia mungkin bersarang di dalam. Jadi kalau saya nggak masuk di akal. Aulia Allah pun nggak mau dekat sama kita karena kita Islam asli. Kapan dia junubnya, kapan dia buntingnya, kapan dia melahirkannya, kapan dia mandi wilayahnya. Aduh, aku tuh udah. Kalau yang niat orang Mbak Yu nggak usah Denny bawa orang ke sini lah, aku nggak suka. Aku di sininya udah tarikat, udah dalam, aku nggak mau. Iya betul. Jadi Nek, ini ya Nek ya, dari dulu kita mengenal ya ada ular seperti Ratu Blorong, Iya. Ratu Kidul. Pokoknya banyak dari cerita-cerita itu mereka itu sesosok makhluk gaib yang berbentuk ular. Banyak juga yang menghormati, bahkan memberikan suatu sesajen. Nah, itu orangnya sirik. Itu orang yang sirik. Sesajen Nek. itu kan sirik. Walaupun Ngapain? keinginan mereka terpenuhi Nek, kadang bisa saja. Itu mencari kekayaan, apakah memang sudah ada istiadat dia? Ada juga, ada istiadat harus pakai sajen. Tapi karena dunia sekarang tidak ada lagi. Namanya sirik. Syirik kan ya. Karena dia sudah meninggal. Bukan itu yang dipentingkan. Baca dia sama dia, apa yang gue mau. Makanya pun kita sendiri kan Nek, sering melihat memang antara tradisi adat istiadat Iya. itu bertolak belakang dengan agama ilmu-ilmu Islam seperti Iya. itu Nek. Jadi Jadi- aku sedekahin aja. Iya Nek. Dengan Jadi ayat. kalau sosok makhluk ular Nek, itu kan banyak Nek. Apakah mereka semua kafir Nek? Istilahnya tidak mengakui Tuhan gitu Nek. Itu kan udah dibilang Robbana Robbakum. Dia kita adalah kita. Ya kepercayaannya kayak gitu, biarin. Asal kita jangan. Sekali kau bacakan syahadat kepada badanmu, kau cuci setiap hari. Itu sudah ayat semua itu di badanmu. Bikin di dalam air, doakan satu kayu ini. Allahumma sholli, tapi kau ambil air muka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ala hadirin niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah Nabi. Air tadi ini sudah air suci semua. Sudah kau bacakan di dalam ember tadi. Jadi itu air suci tadi sudah masuk ke dalam tubuh. Alangkah enaknya. Selalulah baca itu. Jadi nanti apabila kita pun masuk ke kubur, Sulung Karnagel itu nggak sembarangan loh memikir kita. Oh lah, dulu di dunia ingat dia sama Rasulullah. Karena Rasulullah itu utusan Allah. Dia kirim nggak kirim pun nggak usah. Dia tidak tetap masuk ke surga. Tidak akan ke neraka dia. Itu enaknya. Kalau kita kaji dalam-dalam, alangkah enaknya. Ambillah air wudukmu sebelum diambil orang air wudukmu. Sucikan dirimu sebelum disucikan orang dirimu. Bungkuslah dirimu sebelum dibungkus orang. Usunglah mayatmu sebelum diusung orang. Nah, jadi itulah semua kita kaji. Itu enggak dibilang gitu, jangan orang mencucikan diri kita, mencucikan mayat namanya. Cuci diri kita sendiri. Setiap kita mengambil air wuduk, bacakan syahadat. Nah, selagi kita ambil air wuduk, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Jadi ayat-ayat itu semua masuk kepada diri kita. Kita nggak gampang terpengaruh.